Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari salah satu kelompok X5 akan menyampaikan materi kampanye kami mengenai pencemaran lingkungan. Perkenalkan, nama saya Evelita Raja Bubuk, absen nomor 9. Nama saya Edwinesi Faros Miranda, absen 8. Nama saya Keisha Desti Ayu Armania, absen 21. Nama saya Raisya Fitra Oktaviani, absen 29. Jadi, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar yang terjadi pada lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Ada cara lain untuk mengurangi pencemaran lingkungan, seperti 3R. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Tiga adalah recycle, mengubah barang bekas menjadi barang yang baru dan bermanfaat. Seperti ini, kemasan yang dimasukkan ke dalam botol. Plastik jadi barang Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran. Yang pertama adalah degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia dan kotoran hewan atau limbah tumbuhan. Yang kedua adalah non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan kembali oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor. Namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Ada 4 pencemaran. 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. 4. Pencemaran suara. Nah, dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa ini adalah pemanasan global. Global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Nah, ketika manusia mengonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. George Taylor Miller 1979 dalam bukunya yang berjudul Living in the Environment menjelaskan bahwa akibat pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkatan. Tingkatan pertama, gangguan estetika, misalnya bau. Tingkatan kedua, kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karatan. Tingkatan ketiga, gangguan pada tumbuhan atau hewan, misalnya penurunan hasil pertanian. Tingkatan keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Tingkatan kelima, kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Tingkatan keenam, gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Berikutnya adalah cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Ada 3. Yang pertama adalah penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sendiri, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap lingkungan permasalahan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut, yaitu mengatur sistem pembuangan limbah industri, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan permukiman penduduk, pengawasan akan penggunaan bahan kimia, misalnya pestisida dan insektisida, melakukan penghijauan. Nah, ada yang kedua, penanggulangan secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator.
Yang ketiga, penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Sekian kampanye pencemaran lingkungan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum